Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Inilah pemain bola terbaik tahun ini, Irfan Saputra. Anjing, film baru mulai udah menang Piala Dunia. Di sana Babang bernama Irfan rupanya sedang bermimpi kering mewakilkan Indonesia sebagai juara Piala Dunia. Anjas, posternya member PSAT lagi main bola. Dan ketika dibangunkan oleh ibunya, Irfan pun langsung bersiap menggibe pahalanya agar saat main PES 2025 bersama temannya, Irfan bisa menang dengan taruhan akun Mobile Legends masing-masing. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai GB pahala, Irfan pun diam-diam kembali top up pahala dengan menyumbang, siapa tahu besok ia diberikan rezeki yang begitu lumer. Karena ternyata pekerjaan Irfan tiap hari adalah, Ibu, Irfan pamit dulu ya, Irfan mau latihan bola. lah, gua kira mau bantu mak jualan anjing. Tapi sayangnya si mak kagak memberikan izin isi Irfan bermain bola akibat memiliki trauma yang mendalam tentang suaminya yang dulu mengalami cedera karena tak sengaja terkena tackle oleh wasit yang merupakan mantan calon mertuanya. Gak yakin gua Irfan bisa main bola. Di lapangan, klub sepak bola PP pun udah mulai latihan, di mana pelatihnya menanyakan keberadaan Irfan yang ternyata akhirnya Irfan datang setelah bodo amat dengan pesan immortal emaknya. Emak capek-capek jualan bukannya dibantuin malah main bola. Sementara itu emaknya berusaha mencari rezeki dengan berjualan kue dongkal. Dongkal apaan dah? Selain bikin kangen, kue dongkal bikinan Bu Sulis ini bikin lagi. Ya elah, tinggal satu kampung tinggal beli bisa-bisanya kangen. Meskipun hanya berjualan kue racikan nenek moyang, si emak tetap bisa gacor parah. Yang padahal di satu kampung tersebut terdapat penjual kue dongkal yang lainnya. Kebetulan di sana lagi viral-viralnya. Saya pernah nyoba dongkalnya buatan Mbak Yati, rasanya nggak enak. Bukannya ngebeli malah ngerosting. Karena kuenya dibandingkan dengan kue emak Irfan membuat saingannya ingin open war ke medan perang untuk berbuat sebuah kebegundalan. Alhasil ketika mereka papasan di jalan, aduh. Bu Sulis, sebenarnya ibu bikin kue dipakein apa sih? Pertanyaan macam apa ini? Bahkan di sana si Yanti ini merekomendasikan Rani untuk berjualan di kampung lain, meskipun perbacotannya kagak dipedulikan. Berani ngelawan saya? Berani. Nah, emak-emak yang gini gua suka, bukan yang mental breakdown. Kemudian 1 minggu pun berlalu, kini pertandingan klub PP melawan klub Grip pun sedang berlangsung. Di mana Irfan berhasil mencetak 100 gol karena lawannya begitu NPC baginya. Anjas. Dimana dari ke GG Gamingan Irfan membuat seorang woman mulai merahim kuanget buang dengan Irfan yang kemungkinan akan menjadi istri Irfan di masa depan. Aduh, hati-hati Pan, jangan sampai jadi arahan the next generation. Selesainya bermain bola, rupanya teman Irfan juga naksir dengan woman ini sampai saat Irfan didatangi oleh Ulpa padahal ia kagak minat berpacaran. Keren banget ya, kamu tadi keren banget. Kalian berdua udah saling kenal. Membuat Yoga temannya mulai sakit hati dan ngambek-ngambekan mengira dirinya udah ditikung oleh Irfan. Beginilah guys, wanita emang racun dunia cuy, bisa merusak pertemanan secara easy peasy. Gue gak terima kalau gue kalah saing sama Irfan. Anjas, baru kali ini gue lihat orang kesel malah presentasi depan kameramen. Nah, sesampainya di rumah, saat Irfan memandangi foto bapaknya sewaktu belum wasted, emaknya pun langsung memaki-makinya karena takut nanti Irfan malah menyusul bapaknya menuju alam full api-api. Oleh karena itu, Irfan pun dipaksa untuk berhenti menjadi pemain andalan klub pemuda Panca-Panci. Ibu nggak mau kamu menjadi pemain sepak bola. Titik. Emang paling bener lu nonton anime aja bang dalam kamar. Walaupun udah disuruh lokot jadi pemain sepak bola, si Irfan masih tetap kekeh karena kebetulan beberapa hari lagi tim mereka tanding melawan tim Avatar Mineral Water. Namun akibat Irfan kini memiliki saingan yaitu Yoga temannya sendiri, kini Yoga pun diam-diam ingin membuat Irfan lokot tak menjadi bagian dari timnya. Buset dah, cuman ngerebutin satu serabi. Di sisi lain, saat mbak-mbak ini mencari Irfan, ia pun bertemu Yoga yang udah mengsakneskan, sampai ia pun mengucapkan kata aku cinta padamu tapi berujung penolakan. Ciah. Kasian bang. Kita punya member gym baru guys. Alhasil karena ditolak membuat tangan Irfan seketika mengepal seperti es kepal Milo yang katanya siap menumbuh Irfan dengan berkata tinjuku tak pernah meleset. Tak berselang lama akhirnya Irfan pun udah sampai di rumahnya. Lah. Ini siapa weh nyelonong masuk?
Kala itu ia udah melihat emaknya yang lagi sakit-sakitan dan sudah mulai menunjukkan akan menjadi pasien BPJS yang akan sakit-sakitan selama film dimulai tapi sembuh saat film mau selesai. Lu nonton aja dah. Pintu berkah. Orang tua mana yang kagak sakit-sakitan di film ini? Di sana si Mak pun menyuruh Irfan untuk meneruskan usaha kue racikan nenek moyangnya, tapi si Irfan malah menolak dengan alasan ingin fokus menjadi member klub pemuda Panca Panci. Lah, kok tumben ada anak setidak berguna lu bang di film ginian? Tapi setelah negosiasi dengan emaknya, akhirnya si Irfan mau berjualan kue yang baginya kam seupai itu, namun dengan syarat kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Ini gua bingung cuy, kenapa semuanya jadi begundal? Keesokan harinya, selesainya bermain bola, si Irfan pun mencoba training berjualan kue dongkal. Namun baru aja berjalan sekitar 1 hektar, si Irfan pun udah diintai oleh Yoga, yang baru tahu kalau kini temannya menjadi si pembanting tulang dalam keluarga. Tapi, aduh. Berapa, Pan? Nggak usah, Bang. Beneran nih? Buset dah, malah dikasih gratis. Ini mah Irfan jualan bukan nyari rejeki anjing, bagi-bagi giveaway. Sore harinya ketika mereka mau tanding lawan kampung sebelah, tiba-tiba Irfan pun menghilang dari line. Tinggal nunggu Irfan yang belakang. Dia kemana? Ada yang tahu nggak kabarnya? Lah, pakai nanya padahal barusan tadi siang dikasih gratisan. Karena ternyata saat OTW ke lapangan, si Irfan harus berhadapan dengan 2 orang preman mental patungan yang langsung memberikan 1 tinjuan, 1 batu ginjal melayang. Yang langsung menculik Irfan, membuatnya staycation gratisan di sebuah gudang pemulung agar tak ikutan bertanding melawan kampung Avatar The Last Mineral Water, supaya Yoga yang menjadi bintang dalam liga tersebut sekalian menjadi anak kesayangan pelatihnya. Nah, karena Irfan menghilang dari peradaban, bahkan beberapa dari mereka mengira lagi kejebak di fakta-fakta kelam tentang Wakanda Raya, membuat pelatihnya meninggalkan Irfan dan gas OTW kampung tetangga, di mana saat pertandingan dimulai, klub PP pun harus ketinggalan 50 gol karena yang main cuma 1 MC, sisanya NPC tukang gulung kabel yang direkrut jadi pemain. Bahkan di menit-menit akhir pun klub PP harus meregang nyawa akibat menghasilkan telur coplok yaitu 0, sampai membuat para fans PP begitu kecewa melihat pertandingan klub kesayangan mereka seperti MU di Liga Inggris tahun 2022 melawan Liverpool. Canda bang, gue canda. Setelah selesai permainan, pelatih mereka langsung memberikan bacotannya karena anak didiknya bisa terkalahkan padahal klub mereka terkenal dengan GG gamingnya. Dan kekalahan ini semua disalahkan ke Irfan akibat kagak ikut tanding lah. Minta digendong, bacot elit nyetak gol, syulip. Nah, ketika pulang, calon ayang Irfan pun mencari keberadaan Irfan dan mulai curiga dengan Yoga yang berkelakuan aneh seperti manusia habis ngelim. Sementara di sisi lain, akhirnya Irfan udah boleh bebas dari staycation-nya. Bang, sampai kapan sih di sini, Bang? Kalau lepasin saya lah, Bang. Pengen bom lo. Lah, konsep penculikan macam apa ini? Seperti lagi ngerental korban. Yang kemudian datang ke lapangan untuk memberikan penjelasan meskipun penjelasannya kagak dipedulikan oleh pelatihnya, yang bagi pelatihnya, aduh. Gara-gara kamu nggak datang, tim kita jadi kalah. Beginilah guys, kalau kalian main di mode rank dapat anggota tim keempatnya Dart System. Terbagiannya karena timnya kalah yang memang itu pure kekalahan mereka, ya salah siapa kagak bisa main cuman ngandelin Irfan. Pelatih yang GG Gaming ini pun malah memberikan pelanggaran untuk Irfan dengan jatah skor selama 1 bulan. Nah, yang gini-gini nih, cocok banget dipecat sama Bapak Erik yang terhormat, bukannya Sintayong. Kemudian malam harinya, Irfan pun kepikiran siapa otak yang menyekapnya karena ketika diculik tadi, premannya seperti lagi magang, kok bisa orang nyulik terus dilepasin? Begitulah kata Irfan. Dan tak berselang lama, keluarlah si mama yang sangat cemas melihat anaknya seperti galau gagal ngegaca di pojokan rumah. Namun setelah tahu kalau ada orang yang tak suka dengan anaknya sampai tega menculiknya, ya meskipun cuma ngerental, ia pun berdoa dalam hatinya agar si Irfan cepat-cepat pensiun mengejar mimpinya ingin menyaingi Messi. Oh, ngipi. Beberapa purnama dan kajang kliwon pun berlalu. Lagi-lagi si Irfan terkena malapetaka karena sayangannya mengkomeng acak-adulkan dagangannya sampai kue-kuenya terlihat mentul-mentul. Tapi beruntung dengan ide kreatif dari ibunya, kue-kuenya sisanya kita kasih ke panti asuhan aja biar lebih bermanfaat. Kue bekas di unboxing malah di giveaway. Ibu, saya punya kue dongkal buat anak-anak panci di sini. Dibagi teman-temannya di dalam ya. Dimana selesainya memberikan sedekah berharap ada keajaiban, tiba-tiba Real Madrid merekrut Irfan. Begitulah harapan Irfan. Kini ia pun hanya bisa bagong melihat kawan-kawannya latihan untuk persiapan melawan negara lain. Kebetulan mereka lagi hoki, klub PP mereka berhasil lolos Piala Dunia.
Kemudian malam harinya Irfan pun berdoa agar pelanggaran tidak boleh bermain bola selama 1 bulan cepat selesainya karena ia tak tahan ingin membecekkan gawang lawan. Aduh, becek. Sementara maknya yang mendengar itu hanya bisa terdiam lalu membawa kita ke masa lalu detik-detik saat suaminya akan kelepek-kelepek dari dunia. Bahkan ternyata sebelum penguastetannya si bapak memberikan pesan immortality-nya yaitu menyuruh Irfan mengalahkan negara tetangga dan jangan lupa pakai kacamata saat bermain agar mata tak disorot laser ketika bermain. Waduh, kejadian tahun berapa itu? Setelah selesai mengenang masa lalu, akhirnya Simak kembali ke setelan pabriknya dan kini malah memberikan kesempatan Irfan mencapai cita-citanya asalkan gratis karena untung cita-cita Irfan kagak perlu nombok. Aduh, tak seperti kita sewaktu SD yang bercita-cita ingin menjadi ladusing. Nggak bercanda gua. Gua mah cita-cita pengen jadi astronot. Dan kemudian 1 bulan pun berlalu, kini akhirnya pelanggaran Irfan udah menghilang, udah boleh berlatih lagi di lapangan. Bahkan ia disambut dengan hangat, sangat setrikaan oleh pelatihnya dan juga teman-temannya kecuali Babang Sontoloyo ini yang rupanya udah siap dengan rencana selanjutnya ngerental Irfan sebagai korban penculikan. Nah, ketika selesai latihan, Yoga pun menemukan HP milik pelatihnya yang terdapat skin legend 4 biji di dalamnya. Kebetulan biji pelatihnya dijual pakai beli skin legend 4 biji. Hasil saat pelatihnya kebingungan nyari HP-nya, ia pun kembali setelah mengatakan peta. Namun sayangnya HP-nya udah menghilang dari TKP. Wah, nggak ada HP Bang Ayub sih, coba deh. Tapi saat ditelepon, tiba-tiba HP-nya bersuara dari dalam tas Irfan, sehingga Irfan kini dituduh sebagai haya maling. Kok ada di tas kamu, Pak? Di sana Bugunal Yoga pun mulai membuat api agar kemarahan pelatihnya semakin menyala berkobar-kobar seperti martabak markobar besutan Kanjeng Gibran. Sampai akhirnya sebuah ulti pun keluar dari cangkem pelatihnya yang baperan. Mulai detik ini, kamu saya pecat dari Bintang Mahendra FC. Anjas, dipecat gak digaji aja lu bang. Sepulangnya dari latihan, Irfan pun disamperin oleh ayahnya yang kini tahu kalau Irfan sudah tak menjadi gelandang tengah melainkan gelandangan akibat Diki secara tidak hormat kebetulan kagak lagi upacara. Tapi mbak-mbak ini tentunya kagak percaya Irfan adalah maling karena ya tahulah kekuatan cinta. Mending lu ngebucin aja pan, gak usah main bola. Di sisi lain ada teman Irfan yang merupakan seorang NPC memberikan hasil tangkapannya ketika lagi ngevlog. Anjas ngevlog maling. Di sana akhirnya Bugunal Yoga ketahuan udah mengeluci perhitamkan Irfan sebagai maling berkat temannya yang lagi ngevlog. Dan akhirnya si pelatih bersama kawan NPC-nya langsung ke rumah Yoga dengan mengetuk pintu rumahnya sambil berkata, "Yoga, ada yang baru nih." Apa tuh? "Ini bogemanku buat kamu." Karena tanpa perlu banyak bacot, si Yoganya bisa berdiam AFK melihat bukti dari HP gaming temannya yang kualitas kameranya lebih bagus ketimbang resolusi film ini. Namun meskipun udah keciduk, si Yoga tetap kagak mau minta maaf ke Irfan, sampai membuat pelatihnya terpaksa harus mencoret namanya dari daftar member timnas besutan pemuda Panca Panci. Mulai sekarang, kau bukan salah satu dari tim kami lagi. Nah, di rumahnya Irfan pun mencurahkan beban hidupnya ke sang ibu yang katanya udah gagal menjadi pemain yang akan mewakili Wakanda dalam kekalahannya tanding melawan Barcelona. Tapi tak berselang lama ngesumonlah pelatih dan juga temannya yang memberikan kesaksian kalau Irfan kagak bersalah, yang sekaligus kini ia udah keterima kembali menjadi member klub besutan pelatihnya. Yoga udah saya pecat. Irfan sesat anjing. Singkat cerita, beberapa hari kemudian akhirnya pertandingan yang diidamkan oleh Irfan pun terjadi. Lah, Irfan fans Messi tapi selebrasi gaya Ronaldo. Sampai membuat emak dan calon ayangnya begitu bangga karena berkat sundulan beton andalan milik Irfan. Anjas, membuat timnya kini bisa menang dengan skor 1 miliar berbanding 0 akibat Irfan begitu GG gaming. Sekali tanding langsung dapat piala cuy. Tak berselang lama datanglah pelatih timnas Indonesia bernama Sintai Njing yang kedatangannya untuk merekrut Irfan sebagai member baru di timnya untuk tanding melawan Jerman yang kebetulan kiper Jerman pada zaman ini adalah Hitler. Dimana tanpa ragu Irfan langsung menerima tawaran tersebut untuk masalah gaji bisa dinegotable asal jangan jauh-jauh dari gaji Ronaldo. Begitulah kata Irfan. Nah, sehari latihan dengan klub timnas Indonesia, katanya Irfan udah berkenalan dengan Arhan Pratama di sana. Dari luar terbesitlah rasa iri di otak Yoga karena ia merasa iri kalah saing dengan Irfan. Kemudian pada sore harinya saat Irfan ingin menyatakan perasaannya dengan si calon ayang, tiba-tiba sebuah erok berkecepatan ina ilahi pun datang. Awas!
Itu dia kenapa gua bilang kecepatan inailahi, pengendaranya auto inailahi cuy. Di sana rupanya yang nabrak adalah Yoga sehingga mereka harus membatalkan kencan pertamanya di sebuah ayodong dan lebih memilih OTW nganterin Yoga ke rumah sakit. Pinter. Terus itu motor Aerox gimana nasibnya Bambang? Malah dibiarin. Setelah diperiksa oleh dokter, keluarlah diagnosa yang tidak masuk akal. Kaki Mas Yoga mengalami kelumpuhan total. Cuman jatuh di got aja lumpuh total. Yang mengharuskan Yoga terkena dar sistem, kagak bisa bermain bola lagi. Akibat kini ia harus lumpuh permanen. Namun berkat dari kecelakaan ini membuat Yoga pun tobat dan kembali ke jalan kebenaran, menyudahi pengsaknesannya dengan si Ayang idamannya. Karena jangankan kaki yang bisa berdiri, rudal Yoga ternyata juga udah divonis kagak bisa bangun selamanya. Wah, bagaimana ini Ici Bos? Beberapa bulan pun berlalu, kini Irfan kembali ke lapangan membabat habis seluruh negara yang ada di planet bumi. Bahkan Irfan berhasil membuat Ronaldo ingin kembali ke rahim emaknya karena kagak sanggup menangkis tendangan bangau milik Irfan. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Dan dengan seluruh prestasinya yang dimiliki Irfan, kini akhirnya ia bisa membeli rumah baru untuk keluarganya. Karena untuk penutupan film ini, akhirnya Irfan menyatakan perasaannya ke calon ayangnya setelah terpendingkan beberapa abad akibat kecelakaan dari Yoga. Dan film pun tamat.